Amanda dengan NIM 1244018 ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Cecep Suryana MSI. Oke, di sini saya akan mengulas beberapa pernyataan yang sudah diberikan Bapak Cecep minggu lalu. Nah, pernyataan yang pertama saya memilih nomor 7, yaitu komunikasi merupakan suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Everett M. Rogers. Nah, maksud dari pernyataan tersebut, komunikasi itu bisa merubah tingkah laku seseorang. Kenapa? Karena ketika kita belum tahu sesuatu, belum mengetahui informasi atau ide-ide, ketika ada orang yang memberikan kita informasi atau ide, bisa jadi kita tuh bisa merubah pikiran kita atau bisa mengubah cara pandang kita. Contoh nih, ada komunikator dan komunikan. Nah, si komunikator ini tuh memberikan motivasi atau memberikan informasi tentang bahayanya merokok. Nah, si komunikan ini tuh bisa jadi ia termotivasi untuk berhenti merokok. Terus contoh yang familiar juga, misalnya kita itu terpengaruh atau ke distract gitu sama influencer-influencer yang ada di media sosial. Kayak dia tuh kayak mengiklankan suatu produk, nah kita tuh membeli gitu produk itu. Nah, itu juga merupakan perubahan perilaku. Kemudian saya memilih nomor 15, yaitu komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan tegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut itu merupakan fungsi dari komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Dengan kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan siapapun itu, kita tuh bisa membangun jejaring sosial, kita tuh bisa menambah relasi, kita bisa saling nolong-menolong, kita bisa menebar kebahagiaan atau bahkan kita yang mendapat kebahagiaan. Karena dari komunikasi juga kita bisa menjalankan keberlangsungan hidup. Kemudian pernyataan selanjutnya saya mengambil nomor 18, yaitu pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Kenapa? Karena suku Sumatera dan suku Jawa itu jelas-jelas memiliki budaya yang berbeda, cara mereka berkomunikasinya juga berbeda. Contoh, komunikasi orang-orang yang suku Sumatera itu, ia tuh cenderung tegas, tapi tetap sopan santun. Dan komunikasi orang Jawa itu, ia tuh cenderung lebih berhati-hati dan pelan suaranya. Nah, itu tuh salah satu aspek komunikasi sosial. Kemudian pernyataan selanjutnya saya mengambil nomor 19, yaitu saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Ini tuh sudah jelas-jelas ya teman-teman, karena ketika kita berada di suatu kelas, ketika ada dosen dan mahasiswa, otomatis kita menjalin komunikasi, mau itu ketika kita sedang berdiskusi atau sedang apapun itu. Nah, komunikasi itu tuh bisa kita sebut komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok. Kemudian pernyataan nomor 20, yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Nah, ini tuh udah jelas ya, karena dari kalimatnya juga komedi, yang berarti di dalamnya itu pasti berisi lelucon yang bertujuan untuk menghibur orang. Nah, terus pernyataan yang selanjutnya saya ambil nomor 22, yaitu pada bahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan, bukan pada kata yang diucapkan. Nah, pada bahasa ini atau yang biasa kita sebut parallel language ini, yaitu cara kita menafsirkan si pembicara. Misalnya nih, si pembicara ini tuh kayak kelihatan bicaranya tuh kayak pelan-pelan. Nah, berarti kita tuh bisa ditafsirkan kalau misalkan dia tuh pemalu, atau enggak si pembicara ini tuh bicaranya keras. Nah, di situ tuh kita bisa menafsirkan kalau misalkan dia tuh semangat. Nah, pernyataan selanjutnya yaitu nomor 25, yaitu lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang, maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik.
Nah, contoh nih kayak misalnya ada kartu anggota. Di situ tuh kita gak dikasih tahu ini tuh punya siapa, tapi kita bisa menafsirkan atau kita bisa memahami kalau misalkan kartu anggota ini tuh ada identitasnya, ada fotonya. Nah, dari situ kita tuh bisa mengetahui milik siapa kartu anggota itu. Atau misalnya di tempat-tempat umum gitu, kayak misalnya kayak ada gambar rokok terus ada tanda silang. Nah, berarti kita tahu kalau misalkan di situ tuh dilarang untuk merokok. Nah, dan yang memberikan makna pada gambar tersebut juga adalah pikiran kita sendiri. Kemudian pernyataan nomor 26, yaitu tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Nah, setiap perilaku seseorang tuh punya potensi untuk ditafsirkan. Kayak misalnya dia lagi kelihatan kecewa atau dia lagi kelihatan seneng. Nah, kita bisa dong menafsirkan kalau misalkan dia tuh lagi ngerasain apa. Atau enggak misalnya nih kayak ada komunikator atau komunikan. Nah, si komunikator ini tiba-tiba bersin tanpa dia ngejelasin kalau misalkan dia tuh lagi sakit. Tapi si komunikan ini udah tahu kalau misalkan komunikator ini bersin. Kalau misalkan si komunikator ini tuh lagi sakit. Karena apa? Karena komunikator ini ngeliatin perilakunya diri sendiri kalau misalkan dia tuh bersin. Nah, kemudian pernyataan yang terakhir yaitu pernyataan nomor 37, yaitu seorang putri kecantikan di ajang Miss World jatuh tersungkur karena gaun yang dipakainya terinjak oleh dirinya sendiri. Namun pada saat berdiri, dia tetap tersenyum manis seolah-olah jatuhnya tadi bukanlah sesuatu yang sakit atau memalukan. Nah, ini tuh teman-teman disebut ekspresi Max. Nah, ekspresi Max itu adalah topeng untuk menyembunyikan kekecewaannya menjadi kebahagiaan. Karena apa? Karena di situ otomatis si putri kecantikan ini harus menunjukkan kebahagiaannya karena ia banyak ditonton oleh banyak orang gitu. Jadi ia harus tetap profesional. Baik, mungkin cukup sekian tugas video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.